Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda masih membahas tentang tema apakah orang tua menanggung dosa anak. Kita lanjutkan lagi tadi pertanyaan kita sama guru kita Ustadz Maulana ya. Kadang yang namanya orang tua ini sudah bingung nih kadang-kadang nih. Sudah kasih tahu anaknya, bimbing anaknya, ngajarin anaknya, mendidik anaknya. Tapi anaknya tetap aja bandel. Nggak mau dengerin kata-kata orang tua. Nah ada nggak sih Ustadz Maulana sekalian nih amalan ya yang dapat dilakukan orang tua ketika menghadapi anak ini yang susah dikasih tahu? Mohon izin, tafadhol. Saya langsung praktek ya. Buat yang di rumah bisa dipraktekkan juga. Ada 6 amalan yang kita lakukan supaya anak kita tidak bandel. Yang pertama, ketika kita mengingat anak kita, bacakan surah Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus sambil diingatkan. Nah kalau sudah terlanjur bandel, kalau belum bandel kan masih sekali Al-Fatihahnya. Tapi kalau sudah terlanjur bandel, maka bacakan Al-Fatihah 41 kali. Sesudah salat maghrib dan ketika ihdinas siratal mustaqim sebut nama anak yang kita doakan itu. Supaya dia lurus. Nah, kemudian yang kedua sebagai catatan. Ketika kita memandang wajah anak kita ketika dia tidur. Tadi aku sebelum berangkat. Aku balik dulu pandang wajah anak-anak. Kan yang saya bisa dapati cuma 2 karena yang udah gede-gede udah terkunci kamarnya kan. Sudah privasi. Ya itu. Jadi tinggal Anwar sama Masita. Sambil saya usap-usap. Ya Allah jadikanlah anakku anak soleh ini. Ya Allah semoga anakku sebut namanya kalau bisa. Jadi akan anak saleh itu. Dan ada pernah diajarin di guru kami di Pondok Pesantren Al-Nahdah. Itu baca surah Ali Imran ayat 200 ditiupkan di telinganya. Mohon maaf Ustaz. Contoh. Ya, di telinganya. Tiup aja atau mau gimana nih? Emosi corona Pak. Oh, iya. Kita nanti melanggar itu. Iya. Jadi ditiupkan, dibacakan surah Ali Imran ayat 200. Nah ini juga boleh kita bacakan ketika diaduk di air minumnya. Bikinkan kopi atau teh kopi. Anak kecil minum kopi. Anak kecil udah ngopi. Dikasih kopi. Hebat tuh Ustadz Maulana anaknya udah ngopi. Susu. Saya tuh begitu dulu. Bikinkan susu sambil dibacakan. Kemudian ingat apalagi. Melakukan sholat malam. Nah ini yang paling penting nih. Sholat malam itu penting bukan hanya buat diri kita. Tapi buat anak-anak kita. Dan sholat malamnya di mana sholat? Mau tahu? Di dekat anak. Di dekat anak. Lalu berdoa, perdengarkan doa itu kepada anak. Itu. Dan ada catatan lagi, silakan disiapkan catatannya. Buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal. Apa artinya? Ya Tuhanku jadikanlah aku, anak-anak cucuku, orang-orang yang mendirikan salat. Ya Tuhan kami perkabulkanlah doa kami. Ada juga di surah Al-Furqan ayat 74 ya. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam satu ayat itu tapi langsung Rabbana. Nah, jadi ada kalimat apa artinya? Ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami. Istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang mata hati kami. Jadikanlah kami iman yang baik bagi orang yang bertakwa. Tolong, mohon maaf. Anak itu dalam Al-Quran ada 4 macam. Ada anak yang penyejuk mata hati. Ada anak jadi perhiasan. Ada anak jadi ujian. Nauzubillah anak itu jadi musuh. Jadi 4. Jadi kita berupaya supaya anak ini menjadi apa? Menjadi penyejuk mata hati. Qurratu ain. Maaf, apalagi nih? Ada namanya menjaga tutur kata. Ada masalah dengan mulut saya? Enggak ada. Saya cuma dengerin itu aja. Mulutnya kurang olahraga. Keseleo mulu. Menjaga tutur kata. Jadi kalau kita berkata, saya contohkan Mas Fadil. Contoh, iya siap. Iya Ustadz. Iya Ustadz. Iya Ustadz. Itu kayak pantulan, kayak bola. Iya, dipantulkan di tembok. Mau itu kalau pelan lemparannya, pelan juga baliknya. Kalau pelan. Ya, makanya kalau berkata di depan anak, ya lemah lembut lah. Coba tadi anak saya baca tadi pertanyaannya. Yang mana? Yang mana?
Nggak janjian sih. Bukan, yang tadi pertanyaannya Oh, kepada iya. saya untuk Tausia. Oh iya udah. Bagaimana? Ustadz bagaimana kalau seandainya orang tua udah selalu mengingatkan tapi anaknya nggak mau dengerin? Berarti orang tuanya kurang sabar. Oh gitu. Selama orang tua itu masih hidup, Ngomel-ngomel lagi. selama itu dia tetap berusaha. Maaf Pak, Berarti kurang sabar. ada tulisan. Apa itu? Udah over durasi. Oh, iya. Iya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang Masya Allah deh pokoknya deh ya. Tapi terlepas siapa yang melakukan dosa, kita juga harus selalu ingat agar bahwa Allah ini senantiasa ini ya selalu memaafkan dosanya dari hamba-hambanya. Ini Masya Allah. Mungkin Ustadz Syam boleh juga sharing nih ya ke jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Tentang amalan-amalan atau doa-doa agar Allah ini selalu menghapuskan dosa-dosa kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, saudara tabi guruku, Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Syifa, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata ulama kita bahwasanya man hafizah, siapa yang menjaga, siapa yang mendawamkan, siapa yang menghafal. Hafizah artinya melestarikan, menjaga kalimat ini. Sab'a kalimatin, 7 kalimat ini. Ada 7 kalimat, jikalau ini dibaca maka syarifun indallah, maka dia akan mulia di mata Allah. Di mata malaikat dia pun mulia. Kemudian dia akan mendapatkan kebaikan daripada bacaannya ini, diampuni seluruh dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Lalu hidupnya akan menjadi kehidupan yang baik, begitupun kematiannya akan menjadi kematian yang baik. Jadi ada 7 kalimat insya Allah supaya jamaah dihafalkan di rumah, supaya ini bisa menjadikan kita diampuni dosa-dosanya. Amin. Apa itu? Yang pertama, setiap mau memulai sesuatu maka jangan pernah lupa untuk membaca bismillah. Nah, jangan lupa untuk membaca bismillah. Ini simple tapi faedahnya luar biasa. Maka subhanallah, segala sesuatu dimulai dengan bismillah. Tapi jangan sampai sesuatu adalah sesuatu yang haram. Mau mencuri, mau korupsi. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak ketahuan. Anda boleh jadi sesuatu yang mubah, yang boleh, yang halal saja. Mau bermaksiat, pakai bismillah, jangan. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kita memulai gibah tentang ibu itu. Wah, jangan Bu. Nah, kemudian yang kedua, mengakhiri sesuatu dengan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Sudah 2 nih. Yang ketiga, ketika dia melakukan sesuatu yang anfaedah nih buat teman-teman nih sekalian nih, buat teman-teman milenial mungkin kalau habis melakukan sesuatu yang anfaedah, kira-kira pas dipikir-pikir ini faedahnya apa sih gue ngelakuin ini gitu. Maka dia mengucapkan astaghfirullah. Dia mengucapkan astagfirullah. Yang keempat, ketika dia berjanji mengatakan hari esok atau dia mau melakukan sesuatu, maka dia mengucapkan insya Allah. Ini kalimat-kalimat thayyibah. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, insya Allah. Kemudian ketika dia menemukan sesuatu yang sulit baginya, ketika dia misalnya melakukan sesuatu yang sulit baginya atau tidak terlalu disenanginya, misal di jalan lagi macet atau di jalan keserempet orang, kemudian dia membaca apa? La haula wala quwata illa billah. Kemudian kalimat yang keenam, ketika dia tertimpa musibah langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketujuh, yang terakhir, dia tidak melepaskan kalimah ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sebuah riwayat bahwasanya di arsy ada satu tiang terbuat daripada cahaya, maka dia bergetar. Tiang ini bergetar terus. Maka Allah katakan, Allah berfirman, wahai tiang diamlah, kenapa bergetar? Kata tiang ini, ya Allah bagaimana mungkin aku bisa diam bahwa dan engkau belum mengampuni dosanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka tiang ini tidak mau berhenti bergetar sampai Allah mengampuni dosa-dosa kita jikalau kita mengamalkan kalimah-kalimah thayyibah. Simple tapi insya Allah kalau diamalkan bisa membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin ya rabbal alamin. Masya Allah, nanti kita minta sama tim Islami Twinda untuk nulis ya itu 7-7-nya tadi di sosial medianya Islami Twinda ini, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah ini dia nih ya, kita coba lihat dari _Ratna. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Apa nih? Mana nih dia? Oh dari Aldi Pre. Oh dari Aldi Pre dulu nih, Aldi.pre. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika seorang anak perempuan berpacaran dengan lelaki non muslim kemudian menikah dan anak perempuan itu keluar dari agama Islam,
apakah dosa anak tersebut masih ditanggung orang tua, baik yang orang tuanya masih hidup atau yang sudah meninggal. Bagaimana caranya menyadarkan teman bahwa pacaran beda agama itu sesuatu yang mustahil bisa dijalankan? Tolong dijawab Ustadz Syam, terima kasih. Jadi dua yang mustahil, pacaran dan beda agama. Kalau pernikahan beda agama memang sudah tidak boleh dilakukan, memang tidak boleh dan diharamkan. Maka dianggap berzina jikalau menikah beda agama. Kemudian apalagi pacarannya gitu ya, udahlah jelas-jelas haram pacaran tersebut. Kalau ditanyakan apakah orang tuanya ikut menanggung dosa, jikalau kurang pendidikan daripada orang tuanya, jikalau kurang pengawasan daripada orang tuanya, kalau kurang yakni perintah daripada orang tuanya, maka orang tuanya dihukumi berdosa karena lalai dari tanggung jawabnya. Bukan karena anaknya melakukan dosa, orang tuanya ikutan melakukan dosa. Tidak, tapi karena lalainya seorang orang tua, maka orang tua dihukumi dosa atas kelalaian menjaga anak-anaknya. Terima kasih Gitu. banyak Ustaz Siap, Syam. Mas Kita Fadli. masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Henny_LZ. Ustaz, mau bertanya, sejauh mana tanggung jawab ayah di akhirat terhadap anak yang sudah ditinggalkannya? Dari Nila, Up Nitip, dari Jovi, Up. Nah ini tolong dijawab nih Ustadz Maulana. Jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Kembali lagi, ku ampusakum wa ahlikum nar. Dirimu dan keluargamu dari api neraka harus dijaga. Maka dalam hal ini, orang tua dalam hal ini ayah bertanggung jawab. Tadi kita sudah sampaikan di segmen 1, nafkahnya. Ya, apanya lagi? Pendidikannya dan mendidiknya. Yang ketiga adalah melindunginya. Karena anak ini merupakan amanah dari Allah, maka kita harus memenuhikan kebutuhan rohaninya berupa keimanan dan amal soleh. Dan ingat, tidak boleh kita tidak berhenti untuk nanya, sudah salat belum nak? Sudah salat belum nak? Nah, maka kalau ditanya apa dilindungi, lindungilah anakmu dari apinya neraka. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya dari Instagram @Ratna. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Apakah anak perempuan yang sudah menikah terus bercerai, apakah setelah menjadi janda dosanya masih orang tuanya yang menanggung? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sifa tolong Ya, dijawab. baik, saya jawab di tausiah ya, Iya, insya Allah. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya menarik sekali. Ini khususnya buat anak perempuan. Bagaimana kalau dia belum menikah, dia sudah menikah, kemudian dia bercerai? Kira-kira siapa yang akan menanggung dosanya? Dalam surah Al-An'am ayat 164 tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap dosa yang dilakukan akan ditanggung oleh dirinya sendiri dan orang lain tidak akan memikul beban dosa orang lain lagi. Jadi sudah masing-masing memikirkan dosa sendiri. Saya udah punya dosa, ngapain saya bawa dosa dia lagi? Gitu kan. Tapi yang ada, tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan, cipratan dosa itu ada. Orang tua kalau dia tidak mau ikhtiar, menasehati anak-anaknya, maka dia terkena cipratannya. Watawassau bil haqqi, watawassau bis sabri. Dia tidak maksimal memberikan nasihat, memberikan kebaikan kepada anaknya, maka di sini orang tuanya juga kena dosa. Walaupun anaknya sudah menikah dan sudah menjadi janda lagi. Bagaimana kalau dia dalam keadaan menikah, di sini yang terciprat dosanya sebenarnya lebih banyak bukan orang tua, tetapi suaminya. Ada model-model suami yang akan terkena cipratan dosa dari istrinya, salah satunya adalah model suami yang dayuts. Dayuts itu adalah suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Istrinya buka aurat, dia tidak cemburu. Istrinya ikhtilat dengan laki-laki lain, dia tidak cemburu. Ini salah satu cipratan dosa yang akan terkena kepada suaminya dan juga kepada orang tuanya khususnya. Terima kasih banyak Ustazah Sifa atas penjelasannya, walaupun singkat kayaknya udah mendalam banget. Nih buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Jadi jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.